Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 2136 sampai bab 2140, berpikir bahwa kakeknya mengidap penyakit Alzheimer, Ye Chen merasa sedikit emosional untuk beberapa saat. Kesannya, kakeknya adalah orang yang sangat kuat, tidak hanya harus kuat sepanjang hidupnya, tetapi juga menjaga rasa percaya diri dan aura yang kuat setiap saat. Bagi orang sekuat itu, menderita penyakit Alzheimer memang merupakan siksaan yang tidak manusiawi. Meskipun tidak akan membunuh siapapun, itu akan menghancurkan kemauan keras seseorang. Adapun mengapa pil jiuksin penyebar darah gagal menyembuhkan penyakit Alzheimer kakeknya, Ye Chen tidak terkejut. Lagi pula, khasiat pil jiuksin penyebar darah itu terbatas. Setelah menyelamatkan nyawa kakeknya dan menyembuhkan pendarahan otaknya, khasiat obatnya mungkin hampir habis. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan dan menjawab Gu Qiui, selama semuanya baik-baik saja. Kapan kamu berencana untuk kembali? Gu Qiui menjawab. Nenek tidak akan membiarkanku kembali sekarang. Aku punya untuk memberikannya kepadamu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan hadiah ucapan selamat saya, Saudara Ye Chen. Apakah tidak pantas bagi saya untuk menerima hadiah ucapan selamat dari kakek nenek saya? Ye Chen berkata, tidak apa-apa, simpan saja apapun. Itu memberimu, tidak ada yang tidak pantas, ya. Gu Qiui tidak punya pilihan selain menjawab, oke, aku akan membantumu mengumpulkannya dulu. Ye Chen berkata, gadis bodoh. Karena ini hadiah pertemuan untukmu, kamu bisa ambil saja sendiri. Kenapa kamu harus mengambilnya untukku, Gu? Qiui mengirimkan ekspresi malu-malu dan menulis, kakek memberiku sebuah rumah di Yanjing. Dia bilang itu untuk kita berdua. Biarkan aku yang menyimpannya dulu. Setelah itu semuanya, aku tunanganmu. Tekan dia. Orang tua itu berkata bahwa setelah kami menemukanmu, kami akan tinggal di rumah ini. Ye Chen tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan menjawab, oke, tidak peduli apa yang dia katakan, simpan saja. Pada saat ini, Wan Pojun mendatangi Ye Chen dan berkata dengan hormat, pesawat Tuan Ye, Fei Jianzong dan Fei Kexin akan segera tiba. Oke, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, pertunjukan akhirnya akan dimulai. Ayo pergi, ayo ke bandara. Pada saat ini, ribuan meter di udara. Saat pesawat semakin dekat ke garis pantai, Fei Kexin dapat melihat kota yang terang benderang secara diagonal di depan pesawat melalui jendela. Di dalam pesawat pada malam hari, kota-kota besar sangatlah menarik perhatian. Ribuan lampu rumah yang sangat terkonsentrasi dapat terlihat sangat jelas di langit malam bahkan dari jarak ratusan kilometer. Ketika dia melihat New York, Fei Kexin tiba-tiba merasa gugup. Dia menunjuk ke lampu dan bertanya kepada Fei Jianzong di sampingnya, kakek, lihat di sana. Apakah kita hampir sampai ke New York? Apakah kamu, Fei? Jianzong, yang sedang menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya, mendengar ini dan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah jari Fei Kexin, dan dia menjadi gugup, dan berkata, berapa lama kita terbang? Fei Kexin berkata, sudah lebih dari 10 jam. Lebih dari 10 jam, Fei Jianzong bergumam pelan, matanya membelalak dan berkata, kalau begitu kita sudah terbang melintasi Eropa, di bawah ada laut, dan di kejauhan ada kota yang begitu besar, sepertinya ini benar-benar New York. Fei Kexin tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa Ye Chen tiba-tiba mengatur agar mereka kembali ke New York. Bagaimanapun, pamannya telah mencari kemana-mana untuk mengetahui keberadaan dirinya dan kakeknya, dan dia telah memberitahu kakeknya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan dia kembali ke Amerika Serikat. Sekarang,
Ye Chen sebenarnya mengatur agar mereka berdua kembali ke New York, yang pada dasarnya adalah seekor domba yang memasuki mulut harimau. Fei Jian berada dalam kepanikan di tengah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan Ye pasti menyerahkan kami kepada pamanmu. Jika demikian, pamanmu tidak akan pernah membiarkan kami pergi." Fei Kexin menekan kegugupan di dalam hatinya dan berkata dengan serius, "Kakek, saya yakin Tuan Ye jelas bukan orang seperti itu." Fei Jianzong bertanya balik, "Lalu mengapa dia tidak mengirim kita ke Suriah? Dia jelas mengatur ini untuk kami, tapi dia tidak melakukannya. Ketika kami tiba di Suriah, dia mengirim pesawat lain untuk membawa kami ke New York." Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Saya tidak tahu mengapa Tuan Ye melakukan ini, tapi saya yakin Tuan Ye pasti akan melakukannya. Itu tidak akan merugikan kita." Setelah itu, dia melihat ke arah Fei Jianzong dan berkata dengan tegas, "Kakek, kita telah lama terpojok. Tuan Ye menyelamatkan kita dan telah melindungi kita, jadi kita harus mempercayainya tanpa syarat. Dia yang membuat semua pengaturannya." Fei Jianzong ragu-ragu sejenak, menghela nafas pelan, dan berbisik, "Ketika kita kembali dari luar negeri, kita akan diatur untuk mendarat di terminal internasional. Setelah mendarat, kita harus melewati bea cukai dulu. Kamu paman pasti sudah membuat semua persiapan untuk responsnya. Selama kita berdua melewati bea cukai, dia akan segera mendapat kabar." Setelah mengatakan itu, Fei Jianzong melanjutkan, "Betapa kuatnya keluarga Fei kita ada di New York. Anda tidak perlu saya memberitahu Anda bahwa meskipun saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Ye, saya sangat khawatir dia akan salah memahami formulir. Tidak." Fei Kexin berkata tanpa ragu, "Dengan Tuan Ye dengan kemampuan, semua yang perlu dia lakukan harus berada di bawah kendalinya. Kakek, yang harus kita lakukan sekarang adalah mematuhi instruksi. Jika pesawat benar-benar mendarat di New York nanti, Nona Su pasti akan menerima langkah Tuan Ye selanjutnya. Pengaturannya, mungkin ini akan menjadi kesempatan bagus bagi kita." Fei Jianzong tampak bingung dan bertanya padanya, "Masuk jauh ke dalam sarang harimau, peluang bagus apa yang bisa didapat?" Fei Kexin menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Mungkin jika Anda tidak memasuki sarang harimau, bagaimana Anda bisa menangkap anak harimau?" Pesawat itu terbang sangat cepat. 10 menit kemudian, garis pantai sudah terlihat jelas. Saat ini, pesawat juga sudah mulai kehilangan ketinggian. 10 menit kemudian, Fei Kexin telah melihat Long Beach yang terang benderang dan bangunan paling ikonik di New York, Patung Liberty. Pada saat ini, senter Fei Jian sangat gugup, tetapi Fei Kexin menjadi semakin tenang. New York tepat di depannya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa perjalanan ke New York ini adalah sebuah berkah, bukan kutukan. Dia berpikir dalam hati, "Tuan Ye tidak pernah ingin menyakiti kakek dan cucu kami ketika dia meminta saya dan kakek saya untuk kembali ke New York. Bagaimanapun, Tuan Ye bahkan dapat menolak ratusan miliar dolar untuk membeli kembali musim semipil, jadi dia tidak akan pernah mungkin dia disuap oleh pamannya. Karena itu tidak merugikan kita, maka Tuan Ye pasti punya niat yang dalam melakukan ini. Mungkin, Tuan Ye berencana menggunakan semacam memaksa paman untuk mengizinkan aku dan kakek kembali ke New York. Dengan begitu, kakek dan aku tidak perlu bersembunyi di sana-sini." Memikirkan hal ini, alisnya melebar, dan dia tidak bisa menahannya, merasakan sedikit kegembiraan yang tidak diketahui di hatinya. Tak lama kemudian, pesawat mendarat di Bandara JFK New York. Pada saat ini, hati Fei Jianzong ada di tenggorokannya. Tapi Fei Kexin menjadi semakin tenang dan penuh harap. Sebelum pesawat berhenti, Su Ruoli menerima pesan dari Ye Chen. Jadi, setelah pesawat berhenti, dia berdiri dan berkata kepada Fei Jianzong dan Fei Kexin, "Kalian berdua, Tuan Ye baru saja mengirim pesan. Mari kita langsung lewat bea cukai." Dan dia menunggu kita di luar bea cukai. Begitu dia mendengar bahwa Ye Chen ada di luar, hati Fei Jianzong yang cemas langsung lega.
Selama Ye Chen ada di sini, dia tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia tahu betul apa yang mampu dilakukan Ye Chen. Putra sulungnya tidak boleh menjadi lawan Ye Chen. Fei Kexin, yang berada di samping, tiba-tiba menjadi gugup ketika dia mendengar Ye Chen menunggunya di luar, dan dengan cemas berpikir dalam hati, "Oh, saya benar-benar tidak menyangka Tuan Ye telah tiba di New York, apalagi ke New York, berada di New York, bertemu Tuan Ye. Jika saya tahu saya akan bertemu Tuan Ye, saya akan pergi ke kamar mandi untuk merias wajah sebelum turun dari pesawat. Saya telah melayang di atas laut selama periode ini, dengan wajah telanjang sepanjang hari, dan saya tidak tahu apakah Tuan Ye telah melihatnya. Apakah Anda akan kecewa?" Surwoli tidak tahu apa yang dipikirkan Fei Kexin. Melihatnya cemas ekspresinya, dia melangkah maju untuk menghiburnya. "Kexin, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Karena Tuan Ye ada di New York, tidak ada yang mau melakukan apa padamu." Fei Kexin tahu bahwa Surwoli telah salah paham padanya, tapi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Jangan sampai Surwoli melihat pikiran gadis pemalu itu jauh di lubuk hatinya. Jadi, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir, aku tidak takut sama sekali." Surwoli tersenyum sadar dan berkata, "Kalau begitu ayo turun." Rombongan itu turun dari pesawat dan langsung menuju ke sana. Area bea cukai gedung pesawat bisnis. Ye Chen sudah berdiri di pintu keluar bea cukai menunggu. Fei Kexin sudah melihat Ye Chen sebelum dia melewati bea cukai. Ketika dia melihat Ye Chen tersenyum padanya, dia dengan cepat melambai ke Ye Chen dengan malu-malu. Setelah itu, 4 orang berbaris di jendela berbeda untuk melewati bea cukai. Fei Jianzong, Fei Kexin dan Yuan Zixu semuanya adalah warga negara Amerika. Surwoli juga memperoleh kartu hijau Amerika untuk melindungi Su Soudao, sehingga mereka bisa langsung masuk melalui pintu masuk swalayan dengan menggesek paspor mereka, yang sangat efisien. Mereka berempat melewati bea cukai dan mendatangi Ye Chen. Meskipun Fei Kexin sedikit tidak yakin dengan penampilannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, mengapa Anda berada di New York?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Saya akan melakukannya sesuatu." Fei Jianzong juga buru-buru memberi hormat kepada Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fei, bagaimana perasaan Anda tentang kembali ke New York?" Fei Jianzong dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Ye, saya masih sedikit gelisah saat ini. Saya bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba meminta kami kembali ke New York." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya meminta kalian berdua untuk kembali. Ada peristiwa besar yang saya ingin kalian berdua saksikan saat itu juga." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, "Ayo cepat pergi. Mungkin butuh waktu lama bagi keluarga Fei untuk mengetahui bahwa Anda telah kembali. Setelah mereka menerima ayo pergi sebelum kita mendapat kabar." Oke, Fei Jianzong setuju dengan cepat karena dia khawatir putranya akan mengirim seseorang untuk memburunya. Dia tahu betul bahwa keluarga Fei memiliki kemampuan untuk memantau informasi masuk dan keluar bea cukai di seluruh Amerika Serikat. Saat dia dan cucunya memasuki bea cukai dari bandara, informasi tersebut akan segera dimasukkan kembali ke sistem masuk dan keluar, dan putranya akan segera menerima kabar itu. Jadi, dia buru-buru mengikuti Ye Chen keluar dari terminal bisnis bandara. Saat ini, di luar gedung pesawat bisnis, sebuah helikopter sudah menunggu di ground apron. Ye Chen membawa 4 orang di dalam helikopter, dan pesawat segera lepas landas dan terbang menuju Long Beach. Sejak Fei Jianzong dan Fei Kexin melewati bea cukai, informan yang ditempatkan oleh keluarga Fei di bea cukai juga telah menerima peringatan dini dalam sistem. Orang ini telah lama menerima instruksi dari Fei Sanhai untuk melapor kepadanya segera setelah Fei Kexin dan Fei Jianzong kembali ke Tiongkok. Maka dia segera mengirimkan pesan teks ke Fei Sanhai. Isi pesan teks tersebut adalah,
Fei Sanhai Jianzhong dan Fei Kexin memasuki bea cukai dari Bandara JFK New York 2 menit yang lalu. Sayangnya, Fei Sanhai saat ini terbaring di tempat tidur di departemen medisnya sendiri karena keracunan alkohol akut, dalam keadaan bingung. Dia dan putranya diminum oleh Ye Chen dengan minuman keras dalam jumlah besar di siang hari, dan mereka langsung mabuk dan tidak sadarkan diri. Kemudian, pelayan mengirim mereka ke sini. Setelah memeriksa situasi sebentar, dokter menemukan bahwa keduanya memiliki gejala keracunan alkohol yang parah, dan segera memulai pekerjaan penyelamatan. Sangat merepotkan untuk menyelamatkan pasien dengan kecanduan alkohol seperti ini. Tidak hanya harus melakukan bilas lambung dan infus, bahkan mereka harus menjalani hemodialisis untuk segera mengurangi kandungan alkohol dalam darahnya. Ayah dan putranya masih sangat muda, dan separuh hidup mereka telah hilang setelah serangkaian penyiksaan. Meskipun Fei Suebin jauh lebih muda dari Fei Sanhai, dia tidak bisa tidak minum lebih banyak daripada Fei Sanhai, jadi setelah bola balik, gejala keduanya pada dasarnya sama. Oleh karena itu, baru pada saat inilah ayah dan anak tersebut akhirnya terbangun. Meski keduanya sudah terbangun, tanpa terkecuali mereka sangat lemah dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan tidak bisa mengangkat tangan, apalagi bangun dari tempat tidur dan bergerak. Saat ini, selain istri Fei Sanhai, ada juga istri Fei Suebin dan beberapa adik laki-laki dan perempuan yang mengelilingi mereka. Melihat mereka berdua akhirnya membuka mata, wanita tua itu menangis dan mengeluh. "Kamu bilang kalian berdua sudah tua? Kenapa kamu begitu bingung? Kamu bahkan bisa keracunan alkohol akut setelah minum alkohol," kata dokter. "Kamu jika kami berdua datang beberapa saat kemudian, hidup kami akan dipertaruhkan. Mengapa kamu begitu bersemangat? Tidakkah kamu tahu bahwa cucuku yang berharga belum ditemukan?" Fei Sanhai merasa sedikit gugup saat ini. "Saya merasa pusing, mulut saya kering, dan seluruh tubuh saya terasa tidak nyaman." Awalnya, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun dalam situasinya. Tetapi ketika dia mendengar istrinya mengeluh seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan wajah sedih, "Apakah menurutmu aku ingin minum begitu banyak? Bukankah bajingan bernama Ye Tangguh itu? Sialan!" "Ah," wanita tua itu berseru, "siapa yang bernama Ye?" Fei Suebin di samping berkata dengan marah, "Kami mengundang Gu Qiuyi untuk menjadi tamu kami di siang hari. Dan pria itu bernama Ye datang bersama Gu Qiuyi." Wanita tua itu semakin bingung dan berseru, "Kamu meminumnya saja ketika dia menyuruhmu meminumnya, dan kamu meminumnya sampai mati satu persatu. Apakah kalian berdua jahat, Fei?" Sanhai dianggap remeh oleh wanita tua itu. Dia memarahi anak-anaknya di depan mereka, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia berkata dengan marah, "Kamu pikir kami ingin minum?" Pada saat itu, sikap Ye sangat jelas. "Jika kita tidak minum anggur, kita akan dibunuh. Apa yang bisa kita lakukan?" Sang istri berkata dengan marah, "Saya memberontak terhadap dia, beraninya tidak ada orang yang begitu sombong di keluarga Fei. Di mana yang lain, dia pergi lebih awal." Fei Suebin berkata dengan ekspresi tertekan, "Pria bernama Ye sangat kuat, bahkan Zhang Chuan bukanlah lawannya. Dan bahkan Hao yang diculik olehnya, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Lakukan pada waktu itu." Wanita tua itu bertanya dengan ngeri, "Apa yang kamu katakan?" "Hao Yang adalah dia mengikatnya." "Ya." Fei Suebin menghela nafas, dia sendiri yang mengakuinya. "Saya ingin Zhang Chuan untuk menjatuhkannya." Siapa yang menyangka bahwa Zhang Chuan bahkan tidak akan memiliki seekor anjing di depan pria bernama Ye itu? Lebih buruk lagi, setelah beberapa tamparan dari Ye, dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti seekor anjing. Adik laki-laki Fei Suejin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Tidak heran, Zhang Chuan telah berlutut di restoran, yang dia bahkan tidak mampu untuk meneleponnya. Saya pikir orang ini berlutut di sana untuk bertobat karena kalian berdua minum terlalu banyak dan takut kami akan menghukumnya." "Omong kosong," Fei Suebin berkata dengan marah. Dia hanya takut pada orang bernama Ye itu. Tampaknya orang bernama Ye telah merusak kultivasinya.
jadi dia berlutut di sana dan tidak berani bergerak. Bajingan yang memakan segalanya. Dia ibu harus membunuhnya. Fei Suejin memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, saudaraku, Zhang Chuan memberitahuku bahwa pria bernama Ye berbohong dan mengatakan dia akan datang lagi di malam hari. Fei Sanhai dan Fei Suebin berkata pada saat yang sama. Dia bergidik dan berkata dengan ngeri, apa katamu? Bagi ayah dan anak dari keluarga Fei, meskipun mereka hanya bertemu Ye Chen sekali atau dua kali, mereka sudah sangat takut pada Ye Chen. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa mereka tidak berani membalas dendam dari Ye Chen setelah mereka menderita penghinaan mental dan fisik dari Ye Chen dan mengetahui bahwa Ye Chen telah menculik cucu mereka. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya karena mereka tidak berani mendatangi Ye Chen, bukan berarti Ye Chen tidak berani mendatangi mereka. Fei Sanhai terkejut dan ketakutan, dan berkata dengan cepat, kumpulkan semua pengawal. Pastikan mereka bersenjata lengkap. Jika pria bernama Ye berani datang, saya akan menembaknya sampai mati. Fei Suejin tidak berani untuk menunda dan berkata dengan cepat, baiklah ayah, saya akan segera membuat pengaturan. Fei Sanhai berkata lagi, cepat bawa saya ke tempat penampungan darurat dulu. Untuk keluarga besar seperti keluarga Fei, semua bahaya keselamatan harus dicegah dipertimbangkan. Jadi mereka memiliki tempat perlindungan darurat yang dibangun 100 meter di bawah tanah di dalam istana. Tempat perlindungan darurat ini hanya dapat menahan serangan bom nuklir dan pada dasarnya berada pada tingkat yang sama dengan tempat perlindungan darurat Gedung Putih. Selama mereka bisa bersembunyi di tempat penampungan darurat dan menutup lorong sepenuhnya, bahkan Daluo Jinxian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang di dalamnya. Apalagi dilengkapi dengan sistem penyangga kehidupan yang sangat kuat dan perbekalan yang banyak, tidak menjadi masalah jika lebih dari belasan orang tinggal di dalamnya selama setahun. Namun shelter darurat ini belum pernah digunakan sejak pertama kali dibangun, hanya dipertahankan sebagai fasilitas cadangan. Keluarga Fei juga percaya bahwa selama tidak ada Perang Dunia III, pada dasarnya tempat ini tidak akan digunakan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa karena seorang pemuda, tempat penampungan darurat ini akan berguna saat ini. Wanita tua itu masih sedikit bingung dan berkata, Sanhai, apakah kamu perlu membuat keributan seperti itu? Bahkan jika anak laki-laki bernama Ye lebih kuat dari Zhang Chuan, tidak ada yang bisa kami lakukan terhadap fakta bahwa keluarga Fei kami memilikinya. Begitu banyak pengawal bersenjata. Apakah dia sendirian? Fei Sanhai tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, saya tidak tahu apakah ada begitu banyak pengawal, saya tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya, tetapi saya tidak berani untuk mengambil risiko apapun. Anda tidak meminta seseorang untuk menahan Anda dan minum beberapa kilogram minuman keras, jika Anda dan saya juga takut. Setelah itu, dia berkata tanpa ragu, kalian semua harus berhenti berbicara omong kosong dan bawa aku ke tempat penampungan darurat. Segera. Wanita tua itu tidak punya pilihan selain memberitahu. Putra ketiganya Fei Suemin berkata, Suemin, tolong segera buat pengaturan untuk mengirim ayahmu ke tempat penampungan darurat. Fei Suebin berkata cepat di kali ini, saya ingin pergi. Wanita tua itu memelototinya dan berkata dengan kebencian, lihatlah tampangmu yang tidak berharga, pria bermarga yaitu mengikat putramu dan memotong telinga putramu. Daripada berani membalas dendammu nak, kamu berubah menjadi pengecut. Fei Sanhai mendengar dari samping. Setelah mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalau istri saya menyebut anaknya pengecut, bukankah berarti dia juga menyebut dirinya pengecut? Pada saat ini, wajah Fei Suebin menjadi lebih malu, dan dia sedikit malu untuk sementara waktu. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Fei Sanhai datang dengan tergesa-gesa, bergegas masuk tanpa mengetuk pintu, dan berseru, Tuan, ini tidak baik. Fei Sanhai gemetar ketakutan dan tanpa sadar bertanya, apa yang terjadi? Apakah itu? Ye, apakah kamu kembali? Pengurus rumah tangga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata,
tuan tertua dan Nona Kexin yang kembali. Setelah mendengar ini, Fei Sanhai tertegun dan bertanya, mengapa mereka kembali? Kapan mereka akan kembali? Kembali, di mana orangnya? Pengurus rumah tangga berkata dengan cepat, orang itu memasuki bea cukai di Bandara JFK sekitar 10 menit yang lalu. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Fei Sanhai tiba-tiba menjadi marah dan berseru, bukankah sudah kubilang, nah, selama mereka berani kembali, mereka harus segera memberitahuku. Kenapa butuh waktu 10 menit untuk melapor padaku, pengurus rumah tangga? Berkata tanpa daya, informan di imigrasi pihak menghubungi Anda secara langsung, dan dia memberi Anda. Anda tidak membalas ketika saya mengirim pesan, jadi Anda menemukan saya. Fei Sanhai berseru, di mana ponsel saya? Wanita tua itu berkata tanpa sadar, kamu tadi dalam pertolongan pertama pada saat itu dan harus melepas pakaianmu. Jadi aku memberimu ponselku, simpan bersama dengan pakaiannya. Bajingan, Fei Sanhai memarahi dengan marah. Apakah kamu tahu berapa banyak masalah 10 menit telah menundaku? Aku telah mengatur beberapa pembunuh di dekat bandara untuk bersiaga 24 jam sehari. Selama mereka berani kembali ke New York, bunuh mereka berdua segera. Tapi sekarang 10 menit telah berlalu, mereka sudah lama menghilang yang lalu. Wanita tua itu berkata dengan sedih, bagaimana saya tahu ini akan terjadi? Fei Sanhai memelototinya dengan marah, dan berkata dengan marah, dia berkata, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda nanti. Saat dia berkata, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika lelaki tua itu berani kembali saat ini, mungkin dia tahu bahwa kita sedang dalam masalah dan ingin mengambil kesempatan ini untuk kembali. Rubah tua ini sungguh luar biasa. Jiu He lebih dari 10 berusia bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menemukan kesempatan untuk kembali saat ini? Fei Suebin bertanya dengan tergesa-gesa, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fei Sanhai berpikir sejenak dan buru-buru bertanya kepada putra ketiganya. Fei Suemin berkata, Suemin, kamu segera membocorkan rahasianya. Tidak peduli siapa itu. Selama mereka bisa membunuh mereka berdua, aku akan memberimu $1 miliar. Cepat, harus cepat, biarkan semua yang berani membunuh dan mereka yang tidak berani membunuh di New York dibunuh. Bawakan aku pistol dan pergi ke jalan untuk mencari keberadaan mereka. Saat ini, Fei Sanhai telah membuang rasa takut terhadap Ye Chen jauh di lubuk hatinya. Dia tahu betul bahwa bukanlah hal yang baik bagi ayahnya untuk kembali saat ini. Mungkin hanya untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai kepala keluarga. Fei Sanhai menunggu bertahun-tahun sebelum akhirnya menunggu kesempatan untuk menggunakan cara yang tampaknya legal dan ancaman pembunuhan untuk memaksa Fei Jianzong turun tahta. Namun, begitu Fei Jianzong kembali, dia masih dapat secara sah mengambil kembali sebagian besar aset keluarga Fei. Karena ia hanya memeras posisinya sebagai ketua, namun secara hukum, sebagian besar aset seluruh keluarga Fei adalah milik Fei Jianzong. Meskipun Fei Jianzong kehilangan posisinya sebagai ketua, ia dapat menuntut pembagian aset keluarga Fei dan mendivestasi aset mereka, memiliki aset dari grup Fei. Begitu dia berhasil, 90% aset keluarga Fei akan dikaitkan dengan Fei Jianzong. Pada saat itu, meskipun saya masih bisa duduk sebagai kepala keluarga Fei pasti bukan keluarga Fei saat ini, dan ukurannya akan berkurang setidaknya 10 kali lipat. Oleh karena itu, Fei Sanhai segera menganggap menyingkirkan ayah dan keponakannya sebagai prioritas utamanya. Wanita tua itu bertanya kepadanya saat ini, apakah kamu masih pergi ke tempat penampungan darurat? Tidak, Fei Sanhai menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi ke tempat penampungan darurat sekarang. Jika orang tua itu kembali, saya tidak akan melakukannya. Aku akan membelot. Saat ini, aku harus duduk di sini. Apapun yang terjadi, setelah itu, dia berkata dengan hati yang kejam sambil mengertakkan gigi. Saat ini, kita tidak boleh membiarkan orang tua itu mengambil kesempatan untuk kembali, manfaatkan waktu untuk mengumpulkan orang. Jika malam ini, jika ada orang bernama Ye yang berani datang, aku akan bertarung dengannya apapun yang terjadi.
jika dia tidak melakukannya jangan datang, aku akan menemukan cara untuk menemukan orang tua itu dan membunuhnya. Dalam pandangan Fei Sanhai, posisi kepala keluarga Fei adalah pengejarannya seumur hidup. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk akhirnya mendapatkan keinginannya, dan sekarang dia secara alami tidak mau melepaskannya. Fei Suebin melihat ayahnya tampak seperti sedang bertarung sampai mati dan berkata dengan cepat, "Ayah, bagaimana kalau kita menghubungi Li Yalin secara langsung, beritahu dia petunjuk tentang penculikan Haoyang dan biarkan dia berurusan dengan pria bernama Ye?" Fei Sanhai mendengar. Ini dia hanya bisa menghela nafas. Jika kita memberitahu Li Yalin secara langsung pada siang hari dan membiarkan Li Yalin menanganinya, kita benar-benar bisa duduk dan bersantai, berbicara tentang ini. Fei Sanhai dengan marah berteriak, "Tapi, bajingan bernama Ye dan itu, kamu sudah merencanakan semua ini sejak lama." Fei Suebin sedikit terkejut dan bertanya, "Ayah, bukankah pria bernama Ye itu takut kita akan memanggil polisi? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa melawan polisi di seluruh Amerika Serikat, benar?" Fei Sanhai berkata dengan sangat kecewa, "Tentu saja dia tidak ingin melawan polisi. Jadi dia tidak ingin kita memanggil polisi. Karena itu, dia membuat kami berdua mabuk di siang hari untuk mengulur waktu. Itu telah ditunda sampai sekarang, dan lelaki tua itu kembali. Bagaimana kami bisa memanggil polisi? Bagaimana jika polisi datang dan lelaki tua itu datang juga? Apakah kita masih bisa membunuh lelaki tua itu di depan polisi? Bukankah lelaki tua itu baru saja memasuki rumah Fei secara terbuka saat itu?" Ketika Fei Suebin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ayah, maksudmu, pria bernama Ye itu tahu bahwa lelaki tua itu akan kembali pada siang hari?" "Iya," Fei Sanhai berkata dengan tegas, "saya pikir dia tidak hanya mengetahuinya, tetapi kemungkinan besar lelaki tua itu telah berada di tangannya. Selama periode waktu ini, dialah yang meminta lelaki tua itu untuk kembali saat ini." Jantung Fei Suebin berdetak kencang dan berseru. "Lalu, bukankah itu berarti, pria bernama Ye punya sudah lama mengincar kita?" "Iya," Fei Sanhai berkata dengan galak, "pasti begitu." Saat dia mengatakan itu, putra keduanya Fei Suejin berlari kembali dengan tenang dan berseru, "Ayah, kakak, semua pengawal di rumah telah dikumpulkan, totalnya 136 orang, bersenjata lengkap." "Oke." Fei Sanhai tiba-tiba merasa lebih percaya diri dan berkata, "Kumpulkan lebih dari separuh orang di sini untukku, dan kamu menyuruhku turun dan menembak mati pria bernama Ye itu jika dia berani datang." "Oke." Fei Suejin segera mengangguk dan berkata, "Saya akan segera memberi perintah." "Jangan menunggu belum," mendesak Fei Sanhai menghentikannya dan berseru, "Selain itu, tidak peduli siapa yang dibawa oleh pria bernama Ye nanti, mereka akan dibunuh bersama tanpa ampun. Jika Anda membunuh pria bernama Ye, semua orang akan berbagi $1 miliar sama rata. Kecuali selain itu, untuk setiap pembunuhan tambahan 100 juta dolar AS akan ditambahkan." Fei Sanhai berpikir bahwa yang terbaik adalah ayah dan keponakannya datang bersama pria bernama Ye malam ini. Dalam hal ini, ketika saatnya tiba, para pengawal pasti akan melihat pria bernama Ye demi uang, dan mereka akan melepaskan tembakan apapun, dan membunuhnya serta orang-orang di sekitarnya. Dengan cara ini, kekhawatiran terdalamnya akan hilang sepenuhnya. Fei Suejin segera mengeluarkan perintah. Ketika 136 pengawal mendengar tentang hadiah besar itu, mereka sangat bersemangat sehingga mereka sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan Fei Sanhai, hadiah ratusan juta segera membuat para pengawal ini bersiap-siap, masing-masing menunggu kesempatan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Pada saat ini, seluruh keluarga Fei tiba-tiba menjadi gelap. Semua lampu padam dalam sekejap, dan semua peralatan listrik langsung mati karena listrik padam. Hal ini menyebabkan seluruh kediaman keluarga Fei berada dalam kekacauan. Fei Sanhai gemetar ketakutan di ICU. Melihat kegelapan di sekelilingnya, dia langsung bertanya dengan gugup, "Apa yang terjadi? Mengapa listrik padam? Bukankah begitu?"
memiliki banyak saluran listrik untuk menjaminnya. Fei Suebin juga sangat gugup dan berseru, "Ayah, rumah keluarga Fei kami memiliki 3 saluran listrik, dan kami menghabiskan banyak uang untuk menyewa talenta tenaga listrik dari Tiongkok untuk membangun pembangkit listrik yang sangat mudah sistem pasokan. Ketiga saluran ini milik perusahaan pemasok listrik yang berbeda. Jika ada masalah dengan pasokan listrik dari salah satu atau bahkan 2 perusahaan, itu tidak akan mempengaruhi penggunaan listrik normal kita." Setelah itu, Fei Suebin menambahkan, dan kakek masih ada di sana pada saat itu. Biarkan para profesional itu membuat baterai cadangan dan genset berkapasitas besar di bawah tanah di Manor. Dalam kasus ekstrim, setelah ketiga jalur catu daya mati, paket baterai kami dapat dengan mulus beralih dan terus memberi kami perlindungan listrik. Sambil mengubur genset di sel bawah tanah juga akan segera menyala. Dengan cadangan solar yang kami miliki, kami dapat sepenuhnya mengatasi pemadaman listrik selama setahun. Pemadaman listrik total seperti itu seharusnya tidak terjadi, Fei Sanhai berkata dengan panik. Tidak, situasi yang seharusnya terjadi telah terjadi, yang berarti apa yang Anda katakan adalah bahwa semua tindakan cadangan salah. Tidak mungkin, Fei Suebin berseru, kami punya tim yang terdiri lebih dari 30 insinyur yang bertanggung jawab atas hal-hal ini. Bagaimana pemeliharaan harian dan pemeliharaan peralatan bisa menjadi salah sekaligus? Fei Sanhai berseru, apakah Anda perlu bertanya, pria bernama Ye pasti sudah memulainya itu, dia pasti melakukan ini. Ini juga tidak mungkin, Fei Suebin berseru. Anda ingin mengatakan bahwa dia memutus saluran listrik kita dari luar. Ini mungkin, tetapi baterai dan baterai kita generator, seperti tempat perlindungan darurat, semuanya dibangun di bawah tanah, tanpa kita. Mereka mungkin tidak dapat menemukan cetak biru desainnya meskipun mereka menggali 3 kaki ke dalam tanah, dan bahkan jika mereka dapat menemukan lokasi baterai dan genset, aku khawatir mereka tidak akan bisa masuk. Begitu dia selesai berbicara, semua lampu tiba-tiba menyala lagi. Berdiri, Fei Suebin menghela nafas lega dan berseru, ada listrik lagi. Pasti ada kesalahan dalam sistem. Fei Sanhai masih mengerutkan kening dan berkata, dengan sistem catu daya yang lengkap, bagaimana kesalahan seperti itu bisa terjadi? Begitu dia selesai berbicara, seseorang di luar tiba-tiba berteriak dengan panik, semuanya, hati-hati, saya merasa seperti ada yang masuk keluarga. Fei tiba-tiba menjadi gugup, dan kemudian seseorang di luar berteriak, ups, orang-orang dari pinggiran, semua saudara kehilangan kontak. Cepat nyalakan pengaman dan tembak ketika Anda melihat seseorang. Fei Suebin berkata dengan panik, benarkah seseorang masuk, mungkinkah yang bernama Ye? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Fei Sanhai dan berseru, ayah, pria bernama Ye itu adalah ahli seni bela diri. Jika dia melewati yang lain dan langsung menangkap pencuri itu untuk kita akan mendapat masalah, kata Fei. Sanhai mendengar ini, saya sama-sama terkejut dan ketakutan, dan buru-buru berkata, cepat biarkan pengawal masuk, lindungi saya secara pribadi. Saat dia berbicara, dia mendengar suara yang sangat dalam datang dari luar. Saya istana-istana Wanlong Tuan Wan Pojun, semua pemimpin tertinggi istana Wanlong ada di sini hari ini. Jika kalian para pengawal tidak ingin mati, segera letakkan senjatamu dan angkat tangan untuk menyerah. Selama kamu menyerah, aku, Wan Pojun, jamin dengan kepribadianku bahwa kamu tidak akan melakukannya. Ini memalukan bagimu. Tetapi jika ada di antara kalian yang berani menjadi musuh istana Wanlong dan melawan dengan keras kepala, aku tidak hanya akan membuat kepalanya jatuh ke tanah, tetapi setelah hari ini, aku akan melakukannya juga membuat kehidupan keluarganya lebih buruk dari kematian. Teriakan Wan Pojun segera menyebabkan seluruh keluarga Fei meledak. Awalnya, mereka tidak tahu mengapa rumah keluarga Fei, yang tidak mengalami pemadaman listrik selama lebih dari 10 tahun, tiba-tiba mengalami pemadaman listrik. Setelah mendengar teriakan Wan Pojun, mereka menyadari bahwa keluarga Fei telah menjadi sasaran istana Wanlong. Terlebih lagi,
yang tidak mereka duga adalah kali ini, bahkan Master Istana Wanlong yang terkenal, Wan Po-jun, akan datang sendiri. Rasanya Istana Wanlong akan bertarung sampai mati dengan keluarga Fei. Apa yang tidak mereka duga adalah Wan Po-jun benar-benar tidak tahu berterima kasih kali ini. Dia tidak hanya harus berurusan dengan kelompok pengawal mereka, tetapi dia bahkan memberitahu anggota keluarga mereka, dan mereka semua dibawa pergi dalam satu gerakan. Semangat juangnya benar-benar hancur. Ketika Fei Sanhai mendengar ini, dia gemetar ketakutan. Dia berkata dengan panik, "Istana Wanlong, kapan kita menyinggung Istana Wanlong?" Fei Suebin berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Ayah, Wanlong rapat istana, tidak bisakah dia dipekerjakan oleh kakek?" Bagaimana mungkin? Fei Sanhai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum lagi orang tua ini tidak punya uang. Bahkan jika dia punya uang, dia tidak akan melakukannya dapat mempekerjakan Wan Po-jun, tidak peduli seberapa besar kliennya. Orang lain dari Istana Wanlong juga yang menerima pekerjaan itu." Wan Po-jun berhenti melakukan sesuatu untuk orang lain secara pribadi. Fei Suebin sangat panik sehingga dia berkata tanpa berpikir keluar, "Menurut apa yang Anda katakan, apakah kami menyinggung Istana Wanlong dalam beberapa hal?" Fei Sanhai berkata dengan suara gemetar, "Saya tidak tahu." Fei Suebin buru-buru bertanya, "Ayah, apakah kamu ingin pergi ke tempat penampungan darurat? Bagaimana jika Wan Po-jun memimpin seseorang untuk membunuh kita? Aku bahkan tidak bisa melarikan diri." Fei Sanhai berkata sambil meringis, "Apa gunanya bersembunyi di tempat penampungan darurat? Wan Po-jun memimpin orang untuk memblokir bagian atas. Bukankah kita akan menjadi tikus di dalam lubang? Apakah kita hanya akan tinggal di sana sampai kita kehabisan perbekalan dan akhirnya mati kehausan dan kelaparan?" Mendengar ini, Fei Suebin jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Dan pada saat ini, seseorang berteriak, "Oh tidak, orang-orang dari Istana Wanlong datang." Fei Suebin, yang sudah sedikit pulih, hendak merangkak ke jendela. Untungnya, istri dan pengurus rumah tangganya maju, dukung dia. Saat ini, Fei Suebin berdiri dan melihat situasi di luar melalui jendela. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan tunik Cina hitam, dan sekelompok orang yang berpakaian mirip dengannya, mengelilinginya dengan agresif dari segala arah. Bangunan villa yang luasnya paling luas ini merupakan pusat dari seluruh keluarga Fei. Fakta bahwa Wan Po-jun bisa membawa orang ke sini membuktikan bahwa orang-orang di luar telah ditundukkan oleh anak buahnya. Meskipun pengawal keluarga Fei semuanya adalah prajurit pasukan khusus terkemuka, di hadapan para ahli seni bela diri, mereka tidak berbeda dengan anak-anak berusia 3 tahun. Oleh karena itu, para ahli bela diri ini dapat membunuh semua pengawal ini secara diam-diam. Alasan mengapa dia tidak secara langsung menyentuh Fei Sanhai dan mengendalikannya sepenuhnya adalah pilihan pribadi Ye Chen. Daripada membiarkan Wan Po-jun muncul tepat di sebelah Fei Sanhai dan memberi kejutan pada Fei Sanhai, dia lebih memilih metode ini untuk memaksa lawan ke situasi putus asa sedikit demi sedikit. Dengan kata lain, proses menyerang Fei Sanhai secara langsung akan terlalu singkat dan membosankan. Pendekatan langkah demi langkah seperti ini lebih rumit. Saat ini, para pengawal di villa sangat ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Wan Po-jun dan yang lainnya terkena jarak tembak mereka, saat ini, tidak ada yang berani melawan Istana Wanlong demi keluarga Fei. Alasannya adalah pidato Wan Po-jun tadi. Ye Chen sudah menduga bahwa Fei Sanhai pasti akan menghadiahi pengawalnya dengan hadiah besar untuk melawan. Oleh karena itu, dia menyuruh Wan Po-jun sebelumnya untuk menggunakan obat kuat pada pengawal keluarga Fei. Menurutnya, semua bodyguard bekerja pada majikannya hanya untuk mencari uang. Uang yang mereka hasilkan dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau menyediakan makanan dan pakaian bagi keluarga mereka. Jika keselamatan hidup mereka digunakan untuk mengintimidasi mereka, kemungkinan besar mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan uang pensiun yang besar bagi keluarga mereka. Jika demikian, maka akan memacu semangat juang mereka.
Meskipun orang-orang dari Istana Wanlong yang datang ke New York kali ini semuanya adalah master di antara para master, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan pengawal keluarga Fu, Ye Chen masih berharap dia bisa menang tanpa perlawanan. Oleh karena itu, ia langsung meminta Wan Po-jun untuk mengambil sikap duduk bersama, agar para pengawal tersebut memahami bahwa meskipun mereka mengorbankan nyawanya untuk keluarga Fei hari ini, mereka tetap tidak dapat membelikan keluarganya kehidupan tanpa beban selama sisa hidup mereka. Sebaliknya juga akan mengakibatkan kematian bagi anggota keluarganya. Akibatnya, para pengawal ini secara alami kehilangan keberanian untuk bertarung sampai mati. Terlebih lagi, kekuatan pencegah dari Istana 10.000 Naga tidak perlu dikatakan lagi. Apalagi para pengawal ini, bahkan keluarga Fei pun tidak akan pernah berani melawan Istana 10.000 Naga. Oleh karena itu, para pengawal saat ini sudah menyerah pada gagasan untuk melawan. Pada saat ini, Wan Po-jun secara bertahap mendekat dan berdiri kurang dari 50 meter dari pintu masuk utama villa utama Fei Jia Manor. Dia menatap villa yang megah dan berskala besar ini, dengan senyuman dingin di bibirnya, dan berkata dengan lantang, "Semua pengawal bersenjata, dengarkan, saya beri waktu 1 menit, setelah 1 menit, semua yang belum datang keluar untuk menyerah, pengawal, tembak sampai mati." Ketika dia mengatakan itu, dia melihat arlojinya dan berkata dengan dingin, "Pengatur waktu dimulai." Ketika para pengawal yang sudah kehilangan akal mendengar ini, mereka mengangkat senjata mereka dengan kedua tangan dan berlari keluar villa hampir tanpa pikir panjang menyerah ke Istana Wanlong. Beberapa pengawal yang datang ke bangsal juga segera meninggalkan bangsal dan segera turun ke bawah untuk menyerah. Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi musuh Istana Wanlong. Anggota keluarga Fei semua lari ketika mereka melihat pengawal, dan hati mereka semakin putus asa. Mereka semua memandang Fei Sanhai dengan bingung, berharap dia, kepala keluarga, dapat membalikkan keadaan. Meskipun Fei Sanhai panik seperti anjing saat ini, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa karena Istana Wanlong datang dengan ganas, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau, jadi dia bisa berpura-pura tenang dan berkata, "Jangan panik dulu, dalam situasi ini, tidak ada gunanya panik." Fei Suebin berkata dengan wajah sedih, "Ayah, Wan Po-jun ada di bawah. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak naik ke atas dan mengambil helikopter untuk mengungsi dulu?" Evakuasi, Fei Sanhai dia mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah, "Saya adalah kepala keluarga Fei. Di mana Anda ingin saya mundur sekarang? Jika saya mundur, bukankah begitu setara dengan mengembalikan keluarga Fei kepada kakekmu?" Fei Suebin berseru. "Ayah, penting untuk bertahan hidup sekarang." Wajah Fei Sanhai menjadi pucat dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Saat ini, Wan Po-jun berteriak dari bawah, "Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Fei? Siapapun yang bertanggung jawab datang menemui saya di lantai pertama." Setelah itu, dia masuk ke villa keluarga Fei dan duduk di sofa di lobi di lantai pertama, turun. Pikiran Fei Sanhai terus berpacu dan dia berkata, "Jika Wan Po-jun benar-benar menginginkan nyawa kita, kita mungkin telah dibunuh olehnya secara diam-diam saat listrik padam tadi. Karena dia datang ke gedung secara terbuka sekarang. Sekarang, jika Anda meminta saya untuk pergi turun untuk menemuinya, Anda pasti ingin mendiskusikan persyaratan dengan kami." Fei Sanhai tahu betul bahwa itu adalah berkah, bukan kutukan, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat ini, selain menghadapi Wan Po-jun dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi tuntutannya, Fei Sanhai kecuali, tidak ada solusi lain. Oleh karena itu, dia menyerah dalam hatinya, berpikir bahwa dia akan menghabiskan banyak uang untuk membeli perdamaian. Selama dia bisa berurusan dengan Wan Po-jun, dia akan tetap menjadi kepala keluarga Fei. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada putra kedua dan ketiga di sampingnya, "Bantu aku berdiri, aku ingin turun dan menemui Wan Po-jun." Bersambung.